Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasihi. 16 Juni 2025 kita terbang dari Jakarta ke Kuala Namu dan kita pelayanan di sekitar Kecamatan Batangkuis. Itu saudara GPK tapi bukan Gelora Bung Karno, Gelora Batangkuis ya. Ini ada Provinsi Sumatera Utara ya. Saudaraku yang saya kasih, saya tadi lihat berita, dengar berita, luar biasa sekali saudara. Ini tanda-tanda kehancuran Iran, tanda-tanda Israel akan menguasai Iran. Kenapa saya katakan demikian? Ya kalian saksikan aja ini ya, berita yang berita yang sudah saya dapatkan ini. Ntar dulu dong, sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nonton video sebelumnya, dan jangan lupa follow Instagram Rizuli Lubis. Salam pemirsa. Di tengah ketegangan geopolitik yang membara, satu pemandangan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya kini menjadi nyata di Iran. Rakyat biasa yang selama ini dicekam ketakutan oleh rezim otoriter justru secara terbuka menyatakan dukungan terhadap serangan Israel. Berbagai video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan sejumlah warga Iran tersorak gembira setiap kali rudal Israel melintas di langit kota-kota besar. Bahkan, di beberapa dinding bangunan, muncul coretan yang berbunyi lantang. Israel, bombardir mereka, kami rakyat Iran mendukungmu. Fenomena ini jelas menggambarkan betapa dalamnya krisis kepercayaan dan kebencian rakyat terhadap kepemimpinan rezim saat ini. Dukungan yang dulunya tabu, kini secara terbuka disuarakan, menandakan akumulasi kemarahan dan frustasi yang selama ini terpendam akibat represi berkepanjangan. Suara diaspora, saksian kehidupan di bawah bayang-bayang ketakutan. Houman David Hemati, seorang pakar biomedis terkemuka asal Iran yang kini menetap di Amerika Serikat, menuliskan kisah pilu kehidupan di bawah rezim Tehran melalui akun media sosialnya di platform X, dulu Twitter. Hemati memaparkan betapa kehidupan di Iran penuh dengan penderitaan dan tekanan psikologis yang tiada henti. Menurutnya, di Iran, seorang mahasiswa bisa saja dipukuli hanya karena memakai riasan wajah. Sementara seorang wanita yang membiarkan sehelai rambutnya terlihat dari balik hijab dapat berujung pada hukuman penjara selama berminggu-minggu. Bahkan, kasus lebih ekstrim terjadi ketika warga dikirim paksa dari rumah mereka di tengah malam, hanya karena menolak tunduk kepada pengadilan dan aturan-aturan rezim yang dinilainya tidak manusiawi. Hemati menegaskan, kabar mengenai serangan Israel ke fasilitas nuklir Iran tidak melahirkan sukacita semu di hati rakyat Iran. Namun bagi banyak orang, peristiwa ini justru memunculkan secerca harapan baru. Sebab, menurutnya, fasilitas pengayaan uranium dan pangkalan militer yang menjadi sasaran Israel bukanlah sekadar simbol kekuatan pertahanan negara, melainkan jantung dari mesin tirani yang selama ini menopang kekejaman rezim. Ia juga mengajak masyarakat Iran di dalam dan luar negeri untuk terus berdoa dan berjuang demi terwujudnya revolusi sejati. Harapannya, keberanian rakyat dalam melawan ketidakadilan akan menjadi awal dari babak baru sejarah Iran, sebuah era yang lebih bebas dan manusiawi, jauh dari tirani yang mengekang setiap aspek kehidupan warganya. Komparasi global, aspirasi kebebasan melintasi batas negara. Menariknya, fenomena ini juga memicu diskusi luas di jagat maya internasional. Banyak warganet khususnya dari Tiongkok secara terbuka membandingkan nasib rakyat Iran dengan rakyat China di bawah pemerintahan Partai Komunis Tiongkok PKT. Dalam berbagai forum dan kolom komentar, muncul harapan agar rakyat China suatu saat nanti juga bisa merayakan keruntuhan rezim otoriter seperti halnya warga Iran yang kini berani menyuarakan harapan akan perubahan. Salah satu unggahan yang viral menyebutkan, jika suatu hari nanti PKT runtuh, semoga kami juga bisa berteriak lega dan bersukacita seperti rakyat Iran saat ini. Narasi ini memperlihatkan bahwa gelombang aspirasi kebebasan, keadilan dan perlawanan terhadap penindasan kini telah menjadi isu lintas negara, melampaui sekat geografis dan politik. Analisis para pakar, gejolak sosial menuju titik didih. Para analis dan pengamat Timur Tengah menilai, dukungan terbuka rakyat Iran kepada Israel adalah manifestasi nyata dari tingkat frustasi yang telah mencapai titik didih. Selama bertahun-tahun, masyarakat Iran hidup di bawah sensor ketat, penindasan, serta ancaman hukuman berat atas setiap bentuk perlawanan. Namun derap langkah perubahan kini terdengar semakin lantang. Jika rakyat mulai memandang musuh negara sebagai harapan baru, itu artinya legitimasi rezim sudah nyaris runtuh. Ujar Dr. Mark Dubowers, CEO Foundation for Defense of Democracies. Ia menambahkan, tindakan represif yang semakin brutal justru kian mendorong rakyat untuk mencari kebebasan, bahkan dari kekuatan asing sekalipun.
Penutup, babak baru perlawanan rakyat Iran. Gelombang dukungan rakyat Iran terhadap serangan Israel bukan sekedar ekspresi spontan di tengah gejolak perang, melainkan juga menjadi simbol perlawanan dan harapan kolektif untuk perubahan besar. Seruan dan doa yang dipanjatkan rakyat Iran hari ini bukan lagi tentang kehancuran musuh, melainkan tentang pembebasan dari belenggu tirani dan lahirnya masa depan yang lebih cerah. Sejarah akan mencatat bahwa di tengah gelegar rudal dan debu peperangan, suara rakyat kecil yang selama ini dibungkam, kini bangkit dan menggema ke seluruh dunia, membawa pesan universal tentang hak untuk hidup merdeka dan bermartabat. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Nah, saudara Bapak sekalian, kita pelayanan di Gereja Tanpa Tembok Sri Pintu setiap Kamis jam 2. Kolong jembatan ini, hati saya sedih. Haleluya. Hati saya sedih. Ya, kadang-kadang memang ada karena terpaksa. Kan berapa waktu yang lampau pernah terjadi. Istri saya aja yang datang kan. Tapi di luar pulau pun saya nggak tenang kadang-kadang. Walaupun saya duduk dengan Kapolda, duduk dengan Dansa Brimob, tapi hati saya, gimana anak jalanan? Gimana mereka? Bagaimana yang di kolong ini? Bagaimana ibadah di kolong? Begitu ya. Ya, sudah 7 tahun lebih. Mereka ini dulu Bani Kedar Nebayot. Lewat pelayanan kita, mereka bisa percaya Tuhan Yesus. Dan saudara kasih yang luar biasa, tidak ada sponsor. Sponsor itu berarti kan ada orang yang mengatakan, Pak, tiap bulan dari saya sekian ratus ribu gitu ya. Makasih Pak. Yang penting nanti dewasa sudah berarti. Ntar dapat ya. Sini. Gampang sih. Oh ya. Makasih Kak. Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Shalom. Makasih Pak. Ya, selamat kenaikan Tuhan Yesus ya. Selamat kenaikan Tuhan Yesus ya. Selamat kenaikan Tuhan Yesus ya. Ini nggak ada yang ngomong seperti itu. Kami kasih makan rohani, makan jasmani, kami kasih susu supaya anak-anak mereka tidak kekurangan gizi. Dan yang luar biasa, selama 7 tahun lebih sudah sekitar 1.000 orang lebih yang tadinya Bani Kedar Nebayot percaya Yesus. Ya, bahkan kami menghadapi banyak tantangan dari kelompok radikal. Berulang kali Gereja Tanpa Tembok Sri Pintu mau dihancurkan kelompok radikal. Bahkan kami pernah menyelamatkan satu jemaat yang dari Palembang kita baptis, sehingga teman-temannya nggak senang. Mereka datang membawa senjata tajam, membawa besi, membawa kayu untuk nyerang kami. Tapi gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah sebabnya saya selamatkan jiwa yang satu ini, yang tadinya dia muslim sudah dibaptis di Palembang. Kita masukkan ke mobil. Mobil kami dikerumuni oleh kelompok radikal. Tapi saudara kasih, kami bisa lolos dari serangan kelompok radikal. Dan setelah itu saudara kasih, saudara kita yang dari Palembang sudah percaya sini, langsung kita simpan atau kita sembunyikan. Dan besoknya kita terbangkan ke Palembang. Saudara Bapak sekalian yang mau mendukung pelayanan ini, ya, ini ada nomor rekening di bawah atau di deskripsi. Silakan saudara yang mau mendukung. Seberapapun yang Anda berikan dengan hati yang tulus, itu Anda sudah ya mendukung pelayanan Gereja Tanpa Tembok Sri Pintu. Aku berdoa Tuhan Yesus berkati mereka semua yang ada di Gereja Tanpa Tembok Sri Pintu, jamaah kaum radikal, kelompok radikal, kelompok-kelompok kadrun, intoleran, jamaah, supaya mereka bertobat. Dan juga jamaah semua yang sudah memberkati, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang belum berkati, Tuhan berkati. Di lain waktu mereka akan memberkati berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. 2, di kolong jembatan ini, hati saya sedih. Haleluya. Hati saya sedih. Ya, kadang-kadang memang ada karena terpaksa. Kan berapa waktu yang lampau pernah terjadi. Istri saya aja yang datang kan. Tapi di luar pulau pun saya nggak tenang kadang-kadang. Walaupun saya duduk dengan Kapolda, duduk dengan Dansa Brimob, tapi hati saya, gimana anak jalanan? Gimana mereka? Bagaimana yang di kolong ini? Bagaimana ibadah di kolong? Begitu ya.
Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau menjadi saksinya. Haleluya. Haleluya. Bukan engkau jadi kaya raya, bukan engkau jadi pejabat, bukan engkau jadi kolong merat, tapi engkau jadi saksinya. Ketika engkau menjadi saksinya, apa yang terjadi kira-kira? Haleluya. Haleluya. Karena hati raja-raja itu ada di tangan Tuhan. Saya gajinya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak punya sponsor khusus untuk melayani di sini. Tidak ada satu orang pun pernah berkata 2 bungkus nasi ku kasih tiap minggu. Tidak ada. Ini ada isi anak saya. Kalau ada orang ngomong gitu, artinya isi anak saya tidak akan percaya omongan saya lagi nanti. Berarti bapak bohong. Haleluya. Memang tidak ada. Tetapi ketika aku menjadi saksi Tuhan dan mampu mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah, maka berkat Tuhan akan tercurah dari sorga. Haleluya. Haleluya. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Saudara, Anda tahu pelayanan di sini bukan mudah. Banyak tantangan. Haleluya. Banyak tantangan. Ya, kadang dari orang-orang tertentulah yang buat rese. Saudara udah tahu kan? Iya, diganggulah, macam-macam lah. Tapi dia mereka-reka kejahatan, bagi saya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Haleluya. Belum lagi saya nanti kalau berhadapan dengan Satpol PP, saya harus bertanggung jawab. Umpama ada Satpol PP datang, saya tidak izinkan saudara dibawa, saya akan menghadapi dia. Belum lagi itu, artinya pelayanan di sini begitu banyak tantangan. Tetapi saya tahu, haleluya, haleluya, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Menjadi saksi di situ tidak ditujukan kepada pribadi manusia. Bukan. Kalau ditujukan kepada pribadi manusia, itu pasti berkaitan dengan uang, harta, pangkat. Misalnya Prabowo, itu pribadi. Dia seorang presiden, pasti punya kuah, pasti punya uang. Tapi di sini luar biasanya, engkau akan menjadi saksiku. Yang ditekankan bukan pribadi, tapi wilayah. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan paling dahsyat sampai ke ujung bumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mau menjadi saksi Tuhan? Manapun, khusus yang kelompok radikal, doakan supaya semua apa yang dibutuhkan Tuhan siapkan. Untuk jiwa-jiwa yang ada di sini. Salam, ayo. Salam, salam. Woi, kok bisa ada rumah? Wih, pakai kasur lagi. Pak. Yuk, pakai kasur. Hebat pakai kasur. Yuk, salam, salam. Salam. Kadang-kadang senyum, kadang-kadang menakutkan. Pakai kasur, hebat dia. Mana taruh mana? Salam, salam, Ibu. Itu udah disapu nokare. Hah? Udah disapu nokare. Salam. Ya, serahkan buat tambahnya. Hadirat urapan kuasamu menguasai kami, kebenaran firman Tuhan dibentangkan, diberitakan, sehingga semua yang mendengar firman dilepaskan, dibebaskan, diperdekakan. Mereka-mereka mengalami firman.